Bagaimana cara mengobati hati yang sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan setidaknya ada 6 cara yang efektif untuk mengobati hati yang sakit. Simak sampai akhir video ya. Hati seorang hamba tidak akan bisa bersih dan lurus di atas keimanan yang kuat, kecuali apabila selamat dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Perlu kita ketahui bahwa hati yang bersih dan selamat dari fitnah, syahwat, dan syubhat merupakan sebab datangnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syura ayat 88-89. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa di hari kiamat nanti, harta, benda, dan anak-anak kita tidak akan berguna dan tidak akan mendatangkan kebahagiaan, kecuali apabila kita bertemu Allah dengan hati yang bersih. Berikut ini adalah beberapa cara efektif yang akan membantu kita dalam menyembuhkan dan membersihkan hati kita yang dipenuhi oleh penyakit. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran, menghayati maknanya, mempelajari kandungannya, serta mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kesemuanya itu tak akan terwujud kecuali jika orang tersebut benar-benar telah menghayati dan mempelajari kandungan Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk menghayati Al-Quran. Allah berfirman, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Tidak diragukan lagi, menelaah dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran merupakan obat paling ampuh untuk menyembuhkan hati yang sakit lagi kotor. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Al-Quran merupakan obat penyembuh dari segala macam penyakit yang bersarang di hati, baik itu penyakit syahwat yang menghalangi seseorang dari ketundukannya, maupun penyakit syubhat yang merusak keyakinan dalam seseorang. Apa yang terdapat di dalamnya dari nasihat-nasihat, motivasi, ancaman, janji, serta ancaman, kesemuanya itu akan mempengaruhi rasa semangat seorang hamba dan rasa takutnya. Jika hati ini telah sembuh dari penyakit-penyakit dan dipenuhi dengan kesehatan yang sempurna, maka seluruh anggota badan yang lain pun akan ikut membaik dan menjadi sehat. Karena sehatnya badan berasal dari sehatnya hati, dan rusaknya badan pun berasal dari rusaknya hati. Yang kedua, senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengabarkan bahwa hati ini tak akan bisa tenang kecuali jika ia senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah amalan wajib, kecuali pasti akan memberikan batas dan takarannya. Dan Allah akan memaklumi hambanya apabila ia memiliki uzur saat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Berbeda halnya dengan kewajiban berzikir, Allah tidak membatasi jumlahnya dan tidak pula memberikan uzur kepada orang yang meninggalkannya, kecuali jika karena sebab hilangnya akal. Allah berfirman, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Baik di siang hari, malam hari, saat dalam kondisi lapang maupun saat sedang mengalami kesulitan, saat sedang sehat maupun saat sedang sakit, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah pada semua kondisi tersebut.
Yang ketiga, memperbanyak berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar senantiasa diberikan hati yang sehat lagi bersih. Kita harus selalu mengingat bahwa hati kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang mukmin harus senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang sehat dan bersih. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW berdoa, "Wahai Rabb yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Nabi SAW yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah saja senantiasa meminta kepada Rabb-Nya untuk diberikan keteguhan hati. Tentu saja kita yang jauh di bawah kedudukan Nabi lebih utama untuk meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyembunyikan amal dan fokus menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seorang mukmin memiliki waktu untuk menyendiri, waktu yang dia gunakan untuk muhasabah atau menghitung dosa apa yang telah ia lakukan, memperbaiki hatinya, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, seorang hamba harus memiliki saat-saat di mana ia sendirian dalam doanya, zikirnya, salatnya, refleksinya, perhitungan dirinya, dosa-dosa yang telah ia lakukan, dan saat-saat di mana ia sendirian untuk memperbaiki hatinya. Yang kelima, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat dan penuh fitnah, karena kesemuanya itu merusak hati kita. Nabi SAW telah memperingatkan umatnya akan bahaya fitnah. Nabi bersabda, "Bersegeralah engkau sekalian untuk beramal saleh dan baik, sebelum datangnya bermacam-macam fitnah, layaknya malam yang gelap gulita." Pada pagi hari, seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari, seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan harta dan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini adalah anjuran dan dorongan untuk bersegera melakukan amal kebajikan sebelum menjadi tidak mungkin dan teralihkan darinya. Karena apa yang terjadi dari fitnah yang menyibukkan, bertubi-tubi dan datang bertumpuk-tumpuk layaknya tumpukan gelapnya malam yang tidak disinari rembulan. Yang keenam, mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati." Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Sungguh tujuan utama seorang muslim adalah ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah dan bukan kepada selainnya. Dengan merealisasikan peribadahannya hanya kepada Allah saja, maka ia akan sampai pada derajat mencintai dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya ini menjelaskan bahwa ibadah hati merupakan sumber dan asal muasal segala sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang tidak bosan-bosannya kita sebutkan, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, itulah beberapa cara dan tips agar dapat mengobati hati kita yang sedang sakit. Semoga Rashid pribadi dan sahabat Jari Baik TV senantiasa menjaga hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusak dan mengotorinya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.